Ambil. Kepengen ini jalan, bisa jalan sendiri gitu, ngomong sendiri gitu. Saya kepengen sih Pak, cuman anaknya nggak bisa sih, sudah nggak bisa. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Menyenangkan ya rasanya jika seorang ibu bisa melihat perkembangan anaknya hari demi hari. Tapi apa jadinya jika seorang anak tidak berkembang sesuai dengan usianya karena penyakit? Kawan saya Robi Sofwan menemui seorang ibu di Banyumas, Jawa Tengah yang harus berjuang untuk merawat anaknya yang berkebutuhan khusus. Hati Narwen sangat teriris melihat kondisi putra ketiganya, Ibnu Al-Fatih, yang hingga saat ini sudah berusia 10 tahun, akan tetapi belum dapat berjalan dan berbicara. Narwen bukan tidak terima dengan kondisi Ibnu yang tidak seperti anak lainnya. Akan tetapi, ia sedih saat mengingat masa di mana Narwen tidak dapat mengobati putranya yang sakit lantaran tidak memiliki biaya untuk pengobatan Ibnu. Lahirnya ya normal sih, cuman nggak itu terus lahirnya itu kakinya dulu, terus kelihatan kakinya cacat. Itu ya normal seperti anak bayi biasa. Terus dia baru 1 tahun kena setip tapi 2 kali. Terus 3 tahun kena setip 10 kali 1 harinya itu. Nah, terus masuk rumah sakit Aji Barang. Tuh, nggak bisa, katanya nggak ada peralatannya di sana. Terus kelempar ke rumah sakit Banyumas. Tuh, katanya kepalanya kena virus. Sejak Ibnu lahir, 10 tahun silam, hingga usia 3 tahun, Ibnu keluar masuk rumah sakit karena kondisi badannya yang selalu panas tinggi. Hingga akhirnya diketahui bahwa Ibnu terinfeksi virus di kepalanya. Keterbatasan dan kondisi keuangan Narwen beserta suaminya, Natam, yang hanya bekerja sebagai buruh tani serabutan, tidak sanggup untuk membawa Ibnu berobat ke rumah sakit. Hingga Narwen dan Nartam memutuskan untuk pasrah akan nasib Ibnu. Ya kayak gitulah, orang cari-cari duit nggak mana-mana, itu dikasih RT, tapi kan saya nggak cukup buat itu, buat ke sana gitu, pulang mungkin kan 2 kali sehari saya ke sana ke rumah sakit, tapi orang nggak cukup uangnya, saya berhenti buat beli susu aja itu. Usaha dan doa Natam tidak pernah putus. Namun kondisi pekerjaan Natam sebagai buruh tani serabutan membuatnya hanya bisa mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Dalam bekerja sebagai buruh tani, Natam biasanya mendapatkan uang Rp35.000 untuk setengah hari. Sementara jika sehari penuh, Natam biasanya dibayar Rp60.000. Itu pun tidak setiap hari ada pekerjaan. Sementara itu, kebutuhan Ibnu sehari-hari cukup membutuhkan banyak biaya.
Dalam sehari, kebutuhan popok Ibnu mencapai 2 sampai 3 kali ganti. Selain itu, untuk asupan gizinya, selain makan, Ibnu selalu diberikan susu. Harus cukup banyak gitu karena kan sehari-harinya susu juga harus ada setiap harinya. Makan udah tentu. Dah. Yang itu kan pampasnya itu sehari kan paling tidak 3 kali. Itu. Butuh biaya yang banyak ya. Iya. Nggak seperti anak normal. Enggak. Kalau enggak anak normal kan paling-paling minta jajan gitu. Itu kan harus ada itu susu, pampers, makan gitu. Desa Banjarsari, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah, merupakan desa perajin sangkar burung. Hampir setiap warga di tempat ini, selain bekerja sebagai petani, juga terampil membuat kerajinan sangkar burung. Natam seharusnya bisa mendapatkan penghasilan tambahan sebesar Rp60.000 sebagai perajin sangkar burung. Namun, mesin yang biasa digunakan Natam untuk membuat sangkar burung rusak dan ia belum bisa memperbaikinya hingga sekarang. Lihat ke Yon. Game mesinnya nyok bodol. Kita kayaknya dandani di gue. Lo kan apa nih maksudnya? Kayaknya ya gulunganan ya. Kira-kira pira Ya sekitar 500-an ya. lorong yo. Iya. Larang banget kok. Kita. Lah gue tahu ganti apa burung gue. Kita urung anu anyar. Ah, Iya. yang kepengen tuku sing kaya gue bae gue. Iya, Don. Itu kena larang Kang, karo anune iki, tempate. Karo mejane Iya, ya. karo mejane. Untuk membantu suaminya, Narwen pun tidak tinggal diam. Selain bekerja sebagai buruh tani, Narwen sesekali juga bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan sesekali mencari daun pisang untuk dijual meski hasil yang didapatkan tidak seberapa. Dari penghasilan yang tidak seberapa ini, Narwen bisa membantu kebutuhan membeli susu dan popok untuk Ibnu. Kerja serabutan. Apa saja biasanya? Ya, suami kan cangkul di sawah kadang. Ya sering-seringnya di sawah Pak. Gue sehari 35. Aku juga 35 setengah hari Pak. Juga Bapak setengah hari 35. Tuh. Lantar sore kan kalau siang hari sore kan saya itu ya kadang-kadang kalau di sawah ada gendot ya ambil gendot, kalau ada nggak ada ya itu bawa apa daun kayak gitu buat beli susu sama pampers gitu, buat tambahan makanan gitu. Usaha Narwen membantu suaminya mencari uang menimbulkan kekhawatiran lainnya karena Ibnu harus ditinggal sendirian di rumah. Kondisi Ibnu yang tidak bisa berjalan dan bicara membuat Ibnu selalu membenturkan kepalanya jika ia menginginkan sesuatu seperti minum atau makan. Bahkan Ibnu pernah ditemukan jatuh dari tempat tidur saat ditinggal sendiri di rumah. Untuk mencegah kejadian ini berulang, Natam dan Narwen meminta bantuan tetangga sekitar untuk memantau kondisi Ibnu saat mereka bekerja. Nyaut, iya. Iya, nangis. Kalau saya pergi pintu tutup, ini nangis. Kan saya di kerjaan di sawah ya ngingetin ini mau makan belum makan udah siang kayak gitu. Tapi kalau udah itu bunyi adzan saya terus langsung pulang, nggak mandi dulu, saya langsung nyuapin ini. Ambil. Ya aku kepengennya sih duduk kayak gitu, bisa duduk, bisa bicara kayak gitu. Kepengennya anak ini aku, sukanya aku gitu loh. Kepengennya kalau pantesan anakku duduk sambil bicara apa kayak gitu.
Kepinginnya kayak gitu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tempatnya Mas Ibnu ya? Iya, betul. Wah, ini anaknya nih. Iya. Kayak gini kondisinya. Oh gitu. Ini emang Iya. sehari-hari kayak gini terus? Bu? Iya, kayak gini terus. Enggak. Tengkurap, kayak gitu, tengkurap kayak gitu. Terus kalau ibu aktivitas Ya udah tinggal aja ntar. di rumah? Iya, sendiri. Saat ditinggal orang tuanya bekerja, Ibnu biasanya sendirian di rumah. Meski tidak bisa berjalan dan berkomunikasi, Ibnu masih terlihat bisa menikmati siaran televisi atau mendengarkan radio. Sayangnya, radio yang biasa menemani Ibnu di rumah sudah rusak. Tim Berbuat Baik pun memberikan hadiah radio baru untuk Ibnu. Lihatlah, senyum kegembiraan di balik tubuh kecilnya. Nah ini tadi kan ibu cerita kalau ditinggal di rumah suka nggak ada hiburan, Musik, iya, musiknya. musik. Pernah punya radio tapi rusak. Rusak. Nah ini saya udah bawain Iya. radio. Dulu radionya kayak gini nggak? Iya kayak gitu. Oh kayak gini. Iya. Ini bisa pakai baterai, dia bisa pakai listrik juga. Listrik juga. Jadi Iya. kalau misalnya ada baterainya nanti bisa pakai baterai. Meski kondisi Ibnu tidak seperti anak yang lain, namun Narwen dan Natam tetap memberikan kasih sayang sepenuh hati. Mereka masih berharap ada keajaiban yang membuat Ibnu bisa berjalan serta bicara, paling tidak untuk membuatnya mandiri dan tidak bergantung. Iya. Saya udah punya kambing 6 kan. Yang itu udah saya jualin untuk membiayai itu anak, tapi ternyata kondisinya begitu aja gitu. Jadi udah habis. Udah habis, saya nggak punya apa-apa lagi lah. Pokoknya cukup untuk makan aja tiap hari gitu. Sama istri Pak. Ya aku kepengennya sih duduk kayak gitu, bisa duduk, bisa bicara kayak gitu. Kepengennya anak ini aku, sukanya aku gitu loh. Kepengennya ada pantasan anakku duduk sambil bicara apa kayak gitu. Kepengennya kayak gitu Pak. Biar bisa nggak tergantung, Iya, bisa mandiri ya. iya. Untuk membantu kondisi Ibnu, warga sekitar melalui rukun tetangga dan juga pemerintah desa memberikan bantuan biaya untuk rumah sakit, serta menyediakan kursi roda untuk aktivitas Ibnu di luar rumah. Selain itu, pemerintah desa juga membantu perbaikan rumah keluarga Ibnu yang sebelumnya rusak dan tak layak huni. Namun, bantuan yang diberikan pemerintah desa Banjarsari sangat terbatas. Karena selain Ibnu, di desa Banjarsari terdapat 7 anak yang mengalami kondisi serupa dan juga membutuhkan bantuan. Dia terlahir dari keluarga yang kebetulan kurang mampu. Sebagian besar kurang mampu, ya, kurang mampu. Terus kita berpikir ini nanti gimana kalau orang tuanya sudah meninggal. Kayak sementara kayak Ibnu kan sudah tidak bisa apa-apa kan. Nah itu kepengin kami, ya minimal dia bisa pipis sendirilah, berdirilah, atau minimal gimana lah. Kayak sekarang kan dia terkapar di tempat tidur. Nah sedangkan orang tuanya sekarang masih mampu lah ya. Lah nanti kalau sudah tua lah, sekarang masih benar aja paling sekitar tuh 10 tahun kan paling kan. Sekarang aja kesulitan. Karena orang tuanya kan bapaknya buruh tani, ibunya ya sama. Orang rumah kayak gitu aja kita bantu kan, berarti kan dari pemerintah kita bantu. Kursi roda juga kita bantu. Untuk membantu melihat kondisi Ibnu, tim Berbuat Baik menghadirkan ahli fisioterapi dari Rumah Sakit Umum Daerah Aji Barang Banyumas
Jawa Tengah. Pada saat dilakukan pemeriksaan, dimungkinkan Ibnu sejak usia 3 tahun menderita ensefalitis atau peradangan otak yang disebabkan oleh virus. Kondisi itu bisa menyebabkan sel-sel otak tidak bisa tumbuh kembang normal. Nah, seberapa kerusakannya memang kita harus lihat datanya. Tapi yang jelas gangguan motoriknya ada, nggih. Gangguan kognitifnya ada, nggih. Kemudian gangguan sensorisnya juga ada karena dia gerakannya jadi tidak terkontrol. Nah, itu butuh penanganan yang kompleks nanti, yang kompleks nanti mungkin jelas nanti harus ada pertama ke dokter anak, ya. Kemudian nanti ada kalau di rumah sakit kami ada nanti dokter rehabilitasi medis, ya. Kemudian kita, ya, fisioterapis yang nanti untuk melatih, dan juga ada profesi yang lain mungkin gizi juga karena gizinya juga karena pola makannya mestinya tidak bisa sesuai anak yang biasa, ya. Nah, itu butuh memang lebih komprehensif. Bagi Natam dan Narwen, saat ini sudah tidak ada jalan untuk mengobati Ibnu agar dapat berjalan dan berbicara. Akan tetapi, masih ada harapan dan doa yang terus mereka panjatkan kepada Tuhan Sang Pencipta. Paling tidak, itu jalan satu-satunya untuk membantu memperjuangkan Ibnu. Saat ini, selama Natam dan Narwen sehat, mereka akan memberikan kasih sayang sepenuhnya agar Ibnu tetap bisa hidup dengan nyaman. Di tahun 2018 itu kita mulai membuat kotak. Nah, kotak itu dititipkan di beberapa warung. Indonesia kembali dinobatkan menjadi negara paling dermawan tahun 2023. Survei yang dilakukan oleh Charities Aid Foundation terhadap 142 negara. Hebatnya gelar ini sudah diraih oleh negara kita 6 tahun berturut-turut. Memang sesuatu yang membanggakan sekaligus bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Semangat gotong royong, saling berbagi selalu jadi kebiasaan masyarakat kita, termasuk kisah yang satu ini. Sebuah komunitas yang peduli dan berbagi untuk keluarga kurang mampu di Banyumas, Jawa Tengah. Perjalanan tim berbuat baik di Banyumas belum selesai. Menuju Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, kami menemui komunitas berbagi melalui kotak donasi. Ada banyak warga yang merasa terbantu dengan kegiatan berbagi ini. Salah satunya adalah Narwi. Ia adalah seorang janda tua yang tinggal sendirian di rumah tidak layak huni yang berada di tengah kebun. Narwi yang sudah tidak dapat bekerja dan tidak memiliki keluarga ini gembira karena mendapatkan santunan berupa bahan kebutuhan pokok. Kegiatan pembagian bingkisan berupa kebutuhan pokok senilai 100.000 dan uang tunai sebesar 100.000 ini dilakukan oleh Forari atau Forum Aliansi Remaja Islam yang bergerak di bidang sosial. Mendapatkan bingkisan, Narwi hanya dapat memanjatkan doa dan bersyukur atas rizki yang masih ia dapatkan. Allahumma jirna minan nar wa min ngadabina wa min ngamali yukaribuna minan nar wa tahilnal jannata ma'ala bi rahmatika ya asisu ya war. Allahumma mastur ngauratana wa mimasatina lamirna wa atona
baina yadaika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Matur nuwun, terima kasih. Tidak hanya Narwi, Nasir, warga desa Pager Aji, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, juga kondisinya tidak lebih beruntung. Nasir yang mengalami lumpuh akibat terjatuh dari pohon kelapa pada tahun 2012 sudah sekitar 10 tahun lebih hanya bisa berbaring di tempat tidur. Nasir merupakan satu dari sekian warga yang mendapatkan bingkisan dan uang tunai dari Forari. Di tengah kondisi yang sudah tidak berdaya dan kurangnya perhatian dari orang yang peduli, Nasir masih beruntung karena selalu mendapatkan bantuan. Alhamdulillah isanu dari Forari Istiqomah, alhamdulillah sudah. Itu Rahmi membantu, alhamdulillah niku ada bantuan. Dari Forari udah berapa lama? Berapa kali? Ya sudah lama sih, sudah lama. Tadi teman kan itu dari Kedung Bapak namanya Pak Kang Diring kan sudah kenal saya kan sudah lama itu kan dari langsung saya itu. Selain memberikan santunan kebutuhan pokok, Forari juga memberikan bantuan kepada warga yang mengalami kesulitan air bersih pada saat musim kemarau seperti saat ini. Dalam sehari, Forari membagikan paling sedikit 3 mobil air bersih atau sekitar 15.000 liter air bersih kepada warga yang membutuhkan secara gratis. Forari merupakan perkumpulan jamaah pengajian Pondok Pesantren Nurul Huda di Desa Langgong Sari, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah yang terbentuk sejak tahun 2009. Anggota Forari terdiri dari 6 desa, diantaranya Desa Langgong Sari, Desa Pager Aji, Desa Karanggude, Desa Taman Sari, Desa Karangkemiri, dan Desa Dalawangi. Sebagai bentuk kegiatan nyata yang berdampak dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, sejak tahun 2018, Forari kemudian melakukan kegiatan sosial dengan mengumpulkan donasi dari masyarakat melalui kotak donasi. Artinya belum begitu banyak kas untuk sosial seperti itu. Akhirnya di tahun 2018 itu kita mulai membuat kotak. Nah, kotak itu dititipkan di beberapa warung, kemudian ada juga yang di tempat cukur, kemudian ada yang di counter juga ada. Nah, dari kotak itu kita sedikit demi sedikit kumpulkan. Untuk saat ini memang kotak sudah sekitar 90 kotak. Itu 90 kotak kita kumpulkan. Setiap malam Rebo Wage kita ada rutinan baik untuk perhitungan kotak tersebut hasilnya berapa. Dari total 90 kotak yang tersebar di 6 desa, setiap selapanan atau 35 hari akan diambil dan dikumpulkan. Biasanya dalam 1 bulan dari 90 kotak tersebut mendapatkan total donasi sekitar 5-6 juta rupiah. Salah satu warung kelontong yang mendapat titipan kotak ada di Desa Taman Sari. Di tempat ini, dalam sebulan biasanya mendapatkan donasi berkisar 200.000 hingga 300.000 rupiah. Kalau di Desa Taman Sari ini kebetulan ada 14. Ya. Cuman untuk tiap desanya beda-beda karena Forari kan ada 6 desa cuman yang tetap yang paling banyak ya di daerah Pager Aji sama di daerah Langgong seperti itu. Di Taman Sari termasuk banyak lah, nomor 3. Itu kan warung-warung. Itu kan kalau ada orang belanja ke sini, kalau ada sisa itu biasanya kalau ikhlas suruh masukin ke kotak gitu. Iya, terus diambilnya itu setiap 35 hari sekali. Setiap hari Selasa Pon. Percaya sekali karena memang sudah nyata sih, memang setiap itu sudah kelihatan, memang dari Forari memang sudah jelas. Iya.
Meski dikelola secara tradisional dengan menggunakan kotak di setiap warung dan toko oleh para relawan yang tergabung dalam Forari dan tersebar di 6 desa. Kegiatan ini cukup mendapat kepercayaan dari masyarakat. Selain dikelola secara transparan, uang hasil donasi dari masyarakat juga benar-benar disalurkan kepada yang berhak dan terpantau karena masih berada di lingkungan warung tempat untuk pengumpulan donasi. Pengumpulan donasi ini memberikan kita arti bahwa tolong-menolong dapat dilakukan kepada lingkungan terdekat, meski tidak dengan jumlah besar. Namun, dengan bantuan tersebut cukup membuat senyuman merekah kepada mereka yang membutuhkan.